Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwa ahluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ashabul fadilah, para masyayikh, para kiai yang terhormat, yang kami muliakan, Bupati Bojonegoro Al-Mukarram Haji Setio Wahono, Ibu Wakil Bupati, Ibu Haja Nurul Azizah, Ibu Kepala Pengadilan Negeri Bojonegoro, Pak Kapolres, yang kita banggakan bersama-sama, kiai kita semua, Ketua MUI Bojonegoro Al-Mukarram, Kiai Haji Alamul Huda yang energik, ada lucunya, ada manis-manisnya, pemberani di sini. Di sini. Saya kalau pulang ke rumah tidak tahu nasibnya bagaimana. Dan seluruh jajaran Forkopimda yang saya hormati, ada Kakan Kemenak Kabupaten Bojonegoro. Ada juga dari Kodim, Kiai Al-Mukarram Kiai Maimun dari PCNU Rais Syuriah PCNU Bojonegoro, dari PD Muhammadiyah, FKUB, dan para kiai dari MUI yang masuk kategori LGBT, Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Korwil LGBT, kira-kira gitu. Sahabat saya, Sekretaris Umum MUI, dan Pak Bendara Umum yang saya muliakan, Ibu Bapak, para hadirin yang saya hormati. Saya mencatat 3 komponen penting yang dibaca. Di pengukuhan dibacakan khidmat melayani umat, juga menjadi mitra pemerintah. Al-Mukarram Kiai Alamul Huda juga menyampaikan konsep itu. Pak Bupati menyampaikan istilah dalam bahasa Arabnya juga, Khadimul Ummah dan Shadiqul Hukumah. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimanakah MUI harus bersikap dan bekerja untuk membantu pemerintah Kabupaten Bojonegoro mewujudkan Bojonegoro yang makmur dan membanggakan? Ini pertanyaan penting. Karena itu, pertama saya izin menyampaikan salam dari Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkilallah SHMM. Salam kagem Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Pak Kiai Alamul Huda, dan seluruh pimpinan dari MUI Kabupaten Bojonegoro. Beliau sedianya ingin hadir, cuma beliau sedang persiapan berangkat umroh bersama keluarga dan pengasuh pesantren. Salam kagem panjenengan sedanten. Nah, apa yang harus kita lakukan bersama-sama sebagai implikasi dari Shadiqul Hukumah dan Khadimul Ummah? Mari kita lihat. Bojonegoro ini kabupaten dengan PDRB paling tinggi di Jawa Timur di awal 2025. Angkanya 9,97. Tingkat peningkatan indeks pembangunan manusia itu peningkatannya sangat signifikan dibanding banyak daerah di Provinsi Jawa Timur. Populasi Bojonegoro, bonus demografinya itu mencapai 60% pada usia produktif 25 sampai 39. Niki kelompok usia paling produktif, wani-wani ini wong, sak kuat-kuatnya wong niku usia niki. Panjenengan pinten Kiai? 16, 61 berarti 16. Oh, 61.
usia, kelompok usia dengan kekuatan fisik, cara berpikir yang total mencapai 60% dari populasi Bojonegoro, usia 25 sampai 39. Artinya bonus demografi sudah tercipta kuat di Bojonegoro tanpa menunggu angka 2045. Apa implikasinya yang harus kita lakukan bersama-sama oleh MUI Kabupaten Bojonegoro ini untuk bersama-sama pemerintah sebagai mitra? Bahasanya Pak Bupati tadi itu Shodiqul Hukuma, bahasa Kiai Alamul Huda, membersamai. Membersamai ini kan ma'iyah. Ma'a itu kan posisinya side by side. Saya tadi menyimak bahasa Inggrisnya Kiai Huda luar biasa. In front of us, challenge and difficulties. Wah, luar biasa. Ini tinggal diundang ke Amerika oleh konsul Amerika. Nah, apa implikasinya yang harus dilakukan para kiai, para bunyai, ibu bapak yang saya hormati? Pertama, tingkat perubahan demografi yang terjadi di Bojonegoro ini itu sudah mencapai titik puncak bonus demografi di tahun ini sudah, tanpa menunggu tahun 2045. Tentu pergeseran masih mungkin terjadi, mungkin akan mengalami puncak kembali di ujung periode ini. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Kalau sudah berkaitan dengan 60% usia produktif 25 sampai 39, pertanyaannya, lalu MUI harus ngapain? Tahun 2022 ada kehebohan yang hadir dari Kabupaten Gresik. Ada laki-laki menikah dengan kambing. Itu tahun 2022. Leres kayak gini. Viral nasional, Ibu Gubernur minta MUI Jawa Timur untuk melakukan investigasi ke lapangan. Kita kirim komisi pengkajian ke lapangan. Ujungnya divonis bersalah, masuk penjara 7 bulan, yang namanya Nur Hudi, 7 bulan. Begitu komisi pengkajian hadir, sambil menangis mengatakan, mohon izin, ini hanya untuk kepentingan konten. Karena ketahuan publik, bilang kepentingan konten. Apa yang terjadi, ibu bapak yang saya hormati, para kiai, para bunyai yang saya muliakan, usia 25 sampai usia 39, ini kuat-kuatnya usia secara fisik, dan liar-liarnya orang secara pemikiran. Sementara kemudian perubahan zaman dengan kemajuan teknologi digital yang luar biasa cepat sekali mengantarkan usia ini untuk bisa mengkonsumsi apa saja dari belahan dunia apa saja. Kalau dulu Kiai Alamul Huda kalau tidak tahu atas sesuatu, itu pasti bertanya kepada kiai, bertanya kepada orang tua beliau. Saya mau tanya kepada hadirin yang saya muliakan, anak-anak kita sekarang ini kalau tidak tahu atas sesuatu, tanya kepada siapa? Tanya kepada Google. Kiai Alamul Huda itu ditanya saat kepepet, tapi pertanyaan pertama kali tanya kepada Mbak Google. Kenapa? Ekspektasinya enggak sama, harapan mereka tidak sama. Hari ini jarum jam jatuh, kemudian terinjak oleh Bupati di Jayapura, hari ini juga, detik ini juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat Bojonegoro. Ini kekuatan digital, tidak ada batas, tidak ada delay, tidak tertunda sampainya informasi kepada kita semua. Nah, kalau sudah begini, izin para kiai, para bunyai, DP MUI dan KBL
komisi badan lembaga yang ada di Bojonegoro. Kita butuh hadir untuk mendampingi anak muda. Kenapa? Karena komposisi usia produktif 25 sampai 39 ini menempati 60% dari total 1,33 juta penduduk Bojonegoro. Gede sekali niki angkanya. Maka perlu hadir. Kiai Alamul Huda mohon izin yang para kiai yang ada satu komisi fatwa, kedua komisi dakwah, mohon izin sapa mereka. Panggung Jumat jangan ditinggal, khutbah jangan ditinggal, majelis taklim jangan ditinggal, tetapi kita perlu hadir untuk mendampingi kelompok produktif ini. Ini belum kita bicara yang usia di bawah 25, para kiai, para bunyai. Ini lebih kuat lagi. Mohon izin, usia yang 16 ke atas ini, Kiai Alamul Huda, kalau mencari informasi di HP, itu yang dimainkan cuma telunjuk jari telunjuk. HP langeten. Gitu? Karena tidak terbiasa dulunya, maka kalau memainkan HP, mainnya pakai jari telunjuk. Anak-anak sekarang ini mainnya pakai jempol. Cepat sekali cari informasi. Ini kalau kita tidak hadir, MUI tidak hadir mendampingi usia produktif ini, izin para kiai, para bunyai. Tidak hanya Gresik yang pernah mendapati situasi lelaki menikah dengan kambing menimbulkan kehebohan. Blitar ada namanya Samsudin, bukan Gus, karena nggak jelas sanad keilmuannya. Dari Banten, dari tukang batu di Blitar, bikin padepokan, nggak laku. Lalu ngundanglah alumni pesantren untuk taklim di situ. Karena ada taklim, maka dia disebut dengan Gus, menahbiskan dirinya Gus. Apa yang terjadi? Kumpul komunitas itu laki perempuan, lalu memberikan statement halal, ganti pasangan, melakukan hubungan seksual dengan istri orang lain halal. Lalu viral hari ini, kita selama ini diajar oleh para kiai, khalif tu'raf, bul ala zamzam fatu'raf. Kalau ingin terkenal, kencingi sumur Zamzam. Kalau ingin terkenal, anti mainstream, kamu harus berbeda dari yang lain. Hari ini terjadi. Makalah yang lama kita hafal di pesantren, hari ini terjadi yang disebut dengan algoritma. Izin para kiai, para bunyai, kalau panjenengan buka Facebook, lalu kesukaannya itulah adalah membuka aura kasih. Belum panjenengan cemrot tak kiai hati. Ya, ya. Kalau tiap hari yang dilihat itu RK sama nggih? Nggih niku wau. Niku yang akan muncul di beranda panjenengan RK semua. Kalau yang panjenengan buka itu SW Setiawahono. Tim media beliau itu memviralkan setiap sambutan, sehingga kemudian izin Pak Bupati penting melakukan ini Pak Bupati. Tim media Pak Bupati penting untuk selalu mengunggah setiap sambutan Pak Bupati. Kenapa? Supaya panggung digital ini tidak dipenuhi oleh orang-orang jahat. Buruknya ruang publik itu bukan karena canggihnya orang jahat, bukan. Buruknya ruang publik itu karena diamnya orang baik. Kiai Huda,
kami di MUI Jawa Timur itu sejak beberapa tahun lalu itu bikin pendampingan, tim media MUI itu pendampingan. Izin Kominfonya MUI, Komisi Informasi MUI Kabupaten Kota, tugas panjenengan adalah produksi ceramahnya Kiai Alamul Huda, produksi ceramahnya kiai-kiai, unggah 1 menit untuk reels, unggah 2 menit. Kenapa? Itu dibutuhkan oleh anak-anak muda. Setiap Pak Bupati sambutan tadi disambutan di sini diviralkan, bikin potongan per menit, 1 menit, 2 menit, unggah. Kenapa? Buruknya ruang publik digital bukan karena makin canggihnya Ridwan Kamil, bukan karena canggihnya Aura Kasih. Sinten malih Kiai? Aura Kasih. Nggih, Lisa Mariana, napa niku? Nggih, bukan karena canggih itu karena tidak hadirnya orang-orang baik di ruang publik digital. Karena itu kemudian begitu viral maka isinya Instagram, X, Facebook hari ini all about Ridwan Kamil. Padahal itu tidak Kamil sama sekali itu hidupnya. Tidak ada Kamil-Kamilnya. Tapi hadir memenuhi ruang publik. 1. Izin para kiai yang termasuk di komisi lembaga di MUI Bojonegoro. Mohon izin komisi informasi. Panjenengan harus memproduksi konten dari ceramah kiai-kiai. Tidak mungkin Kiai Alamul Huda live di TikTok sendiri, mboten mungkin. Live di Instagram, panjenengan kan paling banter punya Facebook. Kenapa? Orang tua. Facebook itu bisa untuk mengingatkan kita pada masa lalu, tag fotonya. Adik-adik anak muda sekarang usia produktif di bawah itu mainnya TikTok sama Instagram. Kita penting hadir. Tapi nyun sewu, tidak cukup itu. Kantor MUI Kabupaten Bojonegoro penting disediakan, miminjam bahasa beliau, rumah bersama. Fatwa Sonhorek, Laterdagara Sonhorek. Lalu dikumpulkanlah oleh MUI Prawi Jawa Timur, dipimpin beliau, diperdengarkan bagaimanakah para pengusaha industri Sonhorek. Deperindak diundang, kepolisian diundang, korban diundang, ahli kesehatan diundang. Itu kekuatan daun telinga kita untuk bisa mendengar suara itu berapa maksimal? 90 ya? 70 ya? 70 desibel. Sonhorek itu sampai 130 Pak. Itu informasi dokter. Kalau selaput gendang kita ini sudah pecah, itu persis seperti selaput darah. Leres nggih Kiai Almuda nggih? Kan selaput darah kalau sudah pecah, kan nggak bisa dijahit. Selaput gendang itu sekali pecah melampaui 130 desibel. Kekuatan gendang telinga kita cuma 70. MUI Jawa Timur bersidang setelah mendengar para ahli, lalu mengatakan Sonhorek haram. Loh, gimana kalau pesantren kemudian mengundang itu bukan Sonhorek, niku sound system. Benten antara Sonhorek sama sound system. Nah, begitu fatwa haram Sonhorek dirilis oleh MUI Provinsi Jawa Timur, horeklah nasional. Baru sadar tentang bahayanya Sonhorek untuk gendang telinga manusia. Perkara kemudian, ibu bapak yang saya hormati, para kiai, para bunyain, niki penting niki supaya dijadikan sebagai pedoman MUI Kabupaten. Perkara kemudian Gubernur, Polda Jawa Timur,
pimpinan daerah mengambil kebijakan mungkin persis sama, mungkin sedikit bergeser, itu sudah bukan kewenangan MUI. Kewenangan MUI ini memberikan nasihat melalui fatwa, melalui tausiah kepada pemerintah. Kenapa? Pemerintah ini banyak yang ditimbang-timbang. Ngoten. Nah, kita MUI Jawa Timur tidak sensi, ini maksudnya gimana? Sonhorok sudah difatwa haram, masih dibiarkan, tidak bisa sensi. Izin para kiai, para bunyai, yang namanya mitra niku tidak perlu bengok. Kenapa? Karena masih bisa berbisik. Kalau bengok niku bukan mitra, bukan shodiq. Maka tidak perlu orang kemudian kita nih tampil di permukaan seakan-akan sebagai pahlawan untuk mengatakan sesuatu, lalu kemudian memusuhi pimpinan daerah. Tidak perlu. Kenapa? Ada cara keulamaan yang bisa ditonjolkan. Nah, karena itu menjadi penting. Nik yang kedua, kalau tadi kita penting hadir, yang kedua ini kita penting menjaga komunikasi. Izin para kiai, para bunyai, sepanjang 5 tahun MUI Jawa Timur dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, tidak pernah muncul kegaduhan dengan pimpinan daerah Provinsi Jawa Timur. Tidak pernah muncul kegaduhan. Kenapa? Kita masih bisa berbisik tanpa harus teriak. Adem, ayem. Apalagi untuk konteks Bojonegoro. Izin Pak Bupati, sepanjang kami hadir untuk melakukan pengukuhan, belum pernah atau sangat jarang pengukuhan MUI dihadiri lengkap seperti yang sekarang di Bojonegoro ini. Ini modal penting bagi kita semua di Bojonegoro. Nggak perlu teriak. Kalau masih bisa berbisik, termasuk berbisik, Pak Bupati, anggaran nih Pak Bupati, ngaten, ini masih bisa berbisik. Nggak perlu teriak, karena Pak Bupati izin, apa yang kemudian terjadi di MUI Provinsi Jawa Timur? Panjenengan pirso, hari ini MUI, kalau MUI terbaik Jawa Timur itu biasa. Kita langganan 5 tahun periode Al-Mukarram Kiai Mutawakkil. Tetapi kantor MUI terbaik di Indonesia, termasuk mengalahkan pusat sekalipun, hanya MUI Provinsi Jawa Timur. Baru kali ini MUI punya kantor, tempatnya sangat di hampir 40 miliar untuk bangun kantor itu. 10 bulan selesai. Kami tiap tahun sama Ibu Gubernur itu frekuensinya sekitar 7 miliar. Setiap tahun. Efisiensi tahun ini, izin Pak Bupati, efisiensi tahun ini itu angkanya masih 4 miliar. 4 miliar total ya? 4 miliar. Ngoten. Panjenengan tanya, MUI pusat niku 3,5 miliar. Pusat. Kantornya pinjem, dipinjemi Kemenak, anggaran per tahun 3,5 miliar. Jawa Timur sudah 7. Izin, niki pun rame-rame nggih. Atas perintah Ketua Umum kami diskusikan, perintah beliau adalah tolong bantu MUI Kabupaten Kota. Kemarin kami musda Pak Bupati, Pak Bu Wabub, musyawarah daerah 2627. Saving kami, tabungan MUI Jawa Timur 5 tahun terakhir periode Kiai Mutawakkil ini mengumpulkan
anggaran tabungan kami 5 miliar 60 juta. Niku sudah kegiatan niku, sudah berkegiatan ke sana kemari, semua kita siapin anggaran, masih saving 5 miliar sekian. Dawuh beliau, tolong siapkan paket perbantuan untuk MUI Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Sama Pak Bendum, Pak Sekum, kami diamanai beliau, kita akan siapkan anggaran 1 miliar, hampir 1 miliar, hampir 1 miliar perbantuan untuk MUI 38 Kabupaten Kota se-Jawa Timur. 1 miliar, dan mudah-mudahan nanti teknisnya bisa kita serah terimakan pada saat pengukuhan kami MUI Provinsi Jawa Timur, mungkin akhir Januari atau awal Februari. Kita akan serah terimakan ke kabupaten kota, termasuk Kiai Huda nanti akan terima. Seperti apa bentuknya? Nanti kita lihat. Angka 1M itu dibagi 38 kabupaten kota. Kita akan lihat. Nah, karena itu kami berharap para kiai, para bunyai titip beberapa program penting untuk Kabupaten Bojonegoro. Satu adalah industri halal. Ini concern MUI provinsi. Nanti pasti Kiai Huda dan para kiai Dewan Pimpinan MUI Bojonegoro punya data. Berapa banyak rumah pemotongan hewan yang masih belum tersertifikasi halal. Niki belum pemotongan unggas yang jumlahnya jauh lebih banyak. Di Jawa Timur sudah ada pelatihan untuk juleha, juru sembelih halal. Sudah ada 1.000 yang tersertifikasi menjadi juru sembelih halal. Penyelia kita siapin. Sebentar lagi ada lembaga sertifikasi profesi di MUI Jawa Timur untuk melakukan sertifikasi bagi para tenaga profesional, sehingga nanti kebutuhan untuk memperkuat industri halal di level kabupaten kota bisa terjaga dengan baik. Niki mohon menjadi program penguatan industri halal di Bojonegoro. Apalagi izin non sewu, Bojonegoro ini kekuatan ekonominya naik loh. Leres nggih? Leres. Oh, sekarang turun nggih? Sekarang turun karena efisiensi. Dari dana transfer turun 1,3 miliar. Nah, dana transfer turun 1,3 triliun. Problem bersama, bukan hanya Bojonegoro. Problem semua pemerintah daerah. Nah, ketika mengalami turbulensi, yang pernah mengalami kenaikan cukup signifikan lalu mengalami turbulensi, ada gegar otak, ada gangguan soal transfer dana konsentrasi macam-macam itu. Ini penting untuk kita jaga bersama-sama supaya kemudian para kiai, para bunyai, ketika ekonomi mengalami turbulensi, contoh, lalu kultur masyarakat itu internal yang mungkin program pendampingan. Bahasa Ketua Umum MUI Pusat, himayatul ummah. Dalam pengertian akidah. Dalam pengertian akidah. Tugas kita semua. Karena khadimul ummah niku perlu diterjemahkan secara konkret. Ini programnya apa? Khadimul ummah. Karena yang namanya khidmah itu pasti orientasinya keluar, tidak orientasi ke dalam. Kalau orientasi keluar, berarti pasti di sana adalah ada umat yang sedang membutuhkan uluran tangan, pendampingan, pembersamaan oleh para kiai, oleh para bunyai yang ada di MUI Kabupaten Bojonegoro. Nah, peningkatan kualitas kehidupan keagamaan menjadi konsentrasi yang ketiga, yang mohon menjadi program juga di Kabupaten Bojonegoro. Peningkatan kualitas
keagamaan. Karena bagaimanapun para kiai, para bunyai, hadirnya para kiai di MUI yang diwakili, digambarkan oleh hadirnya semua para pemangku kepentingan di pengukuhan ini, penting kemudian untuk lalu diterjemahkan secara konkret ke dalam bentuk program. Kita belum ngomongin soal pendidikan, maka saya mohon izin para kiai, dua komisi ini mohon selalu mendampingi Dewan Pimpinan, Komisi Pengkajian sama Komisi Fatwa. Info komuniki otomatis harus menjadi nafas MUI. Hari ini mohon izin Kominfo mohon selalu menjadikan semua yang menjadi aktivitas para kiai pimpinan kita di MUI itu terekspos keluar, supaya dakwah kita lebih efektif dan efisien di ruang publik kita bersama-sama. Kekuatan Bojonegoro yang digambarkan dan menjadi impian kita bersama, makmur dan membanggakan. Dua kata kunci penting, makmur dan membanggakan. Makmur ini kan berarti tidak berkekurangan, serba berkecukupan, ada di mana-mana. Nah, peningkatan kemakmuran niki jangan sampai kemudian mengurangi kualitas keagamaan kita. Banyak uang dengan tidak banyak uang, niku kan kepingin ini benten toh. Kalau banyak uang kan kepinginnya macam-macam. Nah, kepinginnya macam-macam ini mohon didampingi oleh kita semua di MUI, supaya meskipun banyak keinginan tetap berada di dalam jalan kemuliaan untuk membangun Bojonegoro secara bersama. Selamat kepada Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Bojonegoro beserta seluruh jajaran perangkat organisasi di komisi, badan dan lembaga. Badan kesehatan dari mana tadi kalau oke. Jika dibutuhkan monggo dibentuk badan kesehatan, Kiai, untuk membantu Pemkab, membantu Pak Bupati untuk melakukan berbagai macam kebutuhan, mulai dari promosi hingga prevensi. Nah, ini termasuk juga proses curing, karena bagaimanapun yang sering kita baca para kiai, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, clear, wa'afiatan fil jasad, yang kita sering lupa. Salamatan fitin, wa'afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, clear, ila akhirih. Niki anten semua di komisi, tapi kita yang belum, wa'afiatan fil jasad. Maka jika dibutuhkan, monggo kiai mungkin bisa disempurnakan dengan membentuk badan kesehatan. Itu bisa menyelenggarakan masyarakat untuk COVID itu sebanyak 37 seri. Tiap Jumat malam jam 7 sampai jam 10 webinar itu 37 seri. Nah, tentu kami berharap semua bahwa wa'afiatan bil jasad menjadi concern kita semua, dan MUI penting hadir membersamai pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk kemajuan masyarakat di kabupaten ini. Terima kasih, selamat sekali lagi telah dikukuhkan menjadi pengurus Dewan Pimpinan dan sekaligus perangkat organisasi MUI Kabupaten Bojonegoro masa khidmat 2025-2030. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.